lahir di Bogor, pindah ke Jepang, disambut bak tamu kehormatan, lalu dijodohkan dengan pasangan lokal, lengkap dengan pesta perkenalan yang meriah dan menjadi perhatian dua negara. Kalau ini terdengar seperti kisah seseorang yang berhasil menemukan jodohnya di luar negeri, tunggu dulu, karena tokoh utama cerita ini bukan manusia, melainkan seekor orang utan bernama Jennifer. Dan kisahnya hari ini menjadi salah satu cerita konservasi satwa paling menarik yang datang dari hubungan Indonesia dan Jepang. Pada Sabtu 6 Juni 2026, suasana berbeda terlihat di Top Zoo, Prefektur Ehime, Jepang, di tengah alunan musik angklung, tarian tradisional Indonesia, serta berbagai sajian kuliner Nusantara. Ratusan pengunjung berkumpul menyaksikan sebuah acara yang tidak biasa. Pusat perhatian mereka tertuju pada Jennifer, orangutan betina asal Indonesia, dan Hayato, orangutan jantan kelahiran Jepang. Keduanya diperkenalkan secara resmi kepada publik sebagai pasangan baru dalam program konservasi internasional. Di media sosial, momen ini langsung menjadi perbincangan hangat. Banyak netizen Indonesia yang bercanda menyebut Jennifer berhasil go internasional jalur perjodohan. Ada yang menulis, definisi jodoh nggak kemana, lahir di Bogor, nikah di Jepang. Ada juga yang mendoakan agar pasangan orang utan ini segera memiliki keturunan demi masa depan spesies mereka. Namun di balik cerita yang mengundang senyum ini, sebenarnya tersimpan misi yang jauh lebih besar. Jennifer berasal dari Rainforest Taman Safari Indonesia di kawasan Cisarua, Bogor. Selama bertahun-tahun, ia dirawat dan dibesarkan oleh tim konservasi, sebelum akhirnya dipilih untuk menjalani program kerjasama internasional dengan Jepang. Awal tahun 2026, Jennifer diberangkatkan menuju Prefektur Ehime, tetapi setibanya di Jepang, ia tidak langsung diperkenalkan kepada publik. Masalah pertama yang harus dihadapi justru bukan soal pasangan, melainkan cuaca. Jennifer yang terbiasa hidup di iklim tropis, Indonesia harus beradaptasi dengan musim dingin Jepang yang suhunya jauh lebih rendah. Karena alasan itu, pihak Tobizu menempatkannya di area khusus dengan pengawasan ketat. Suhu ruangan diatur sedemikian rupa agar menyerupai lingkungan asalnya. Tim dokter hewan dan perawat satwa memantau kondisi Jennifer setiap hari untuk memastikan proses adaptasi berjalan lancar. Kabar baiknya, Jennifer mampu melewati fase tersebut dengan sangat baik. Nafsu makannya tetap terjaga, kesehatannya stabil, dan perlahan mulai terbiasa dengan lingkungan barunya. Sementara itu, Tobuju juga melakukan persiapan besar lainnya. Mereka merenovasi kandang khusus yang nantinya akan menjadi rumah bagi Jennifer dan Hayato. Seluruh proses dilakukan secara hati-hati. Dalam dunia primata, pertemuan yang terlalu cepat justru bisa menimbulkan stres atau penolakan. Karena itu, proses perkenalan dilakukan bertahap, mulai dari mengenalkan aroma, suara, hingga membiasakan keduanya berada di area yang berdekatan sebelum akhirnya dipertemukan secara langsung. Dan setelah berbulan-bulan menjalani proses tersebut, akhirnya momen yang ditunggu pun tiba. Jennifer dan Hayato resmi diperkenalkan kepada publik sebagai pasangan dalam program konservasi internasional. Lalu muncul pertanyaan, apakah Jennifer sekarang menjadi milik Jepang? Jawabannya, tidak. Program yang dijalani Jennifer menggunakan skema yang disebut breeding loan atau peminjaman satwa untuk tujuan konservasi. Artinya, Jennifer tetap berstatus milik Indonesia meskipun tinggal di Jepang. Bahkan jika suatu hari nanti Jennifer dan Hayato memiliki anak, keturunan tersebut juga tetap tercatat sebagai bagian dari aset konservasi Indonesia sesuai perjanjian yang berlaku. Tujuan utama program ini bukan sekadar mempertemukan dua orangutan. Yang ingin dicapai adalah menjaga keberagaman genetik agar populasi orangutan tetap sehat dan terhindar dari risiko perkawinan sedarah yang dapat mengancam kelangsungan spesies mereka. Lebih dari itu, kerjasama ini juga menjadi wadah pertukaran ilmu pengetahuan antara Indonesia dan Jepang, mulai dari teknologi perawatan satwa, pengelolaan habitat buatan, hingga penelitian konservasi modern. Karena itulah banyak pihak menyebut Jennifer bukan sekadar orangutan. Ia adalah duta konservasi, duta yang mempererat hubungan dua negara melalui misi pelestarian alam. Dan mungkin disitulah letak sisi paling menarik dari cerita ini. Di saat dunia masih menghadapi berbagai tantangan lingkungan, hilangnya habitat satwa liar, hingga ancaman terhadap keanekaragaman hayati, seekor orangutan asal Bogor justru berhasil menyatukan perhatian banyak orang terhadap pentingnya konservasi.
Hari ini Jennifer memang menjadi pusat perhatian karena kisah perjodohannya dengan Hayato. Namun, harapan sebenarnya ada pada masa depan. Pada kemungkinan, lahirnya generasi baru orangutan yang akan membantu menjaga keberlangsungan spesies mereka. Dari hutan tropis Indonesia hingga kebun binatang di Jepang. Kisah Jennifer membuktikan bahwa upaya pelestarian alam tidak mengenal batas negara. Dan siapa sangka, salah satu simbol persahabatan Indonesia dan Jepang hari ini hadir dalam sosok seekor orangutan bernama Jennifer. Lahir di Bogor, menemukan pasangan di Ehime, dan kini membawa harapan baru bagi masa depan konservasi dunia.